saya terkait politik, ekonomi, dan kelestarian lingkungan di Indonesia, yaitu optimis ya. Karena sebenarnya ya kita berkaca dari yang sudah-sudah gitu. Politik di Indonesia sudah cukup mewakili suara perempuan gitu, keterpihakan perempuan, meskipun baru diakui prosentasenya 30%, tapi itu suatu kemajuan dibandingkan dengan yang dulu gitu. Nah, untuk kedepannya semoga ya politik Indonesia bisa menjadi lebih sehat lagi, lebih bijak lagi, dan justru karena dengan kebijakan politik yang tepat, itulah nanti kemudian akan membuat ekonomi di Indonesia juga semakin baik. Terus terhadap kelestarian lingkungan juga, karena kan kebijakan-kebijakan yang paling berpengaruh adalah karena orang-orang di politiknya itu bersikap seperti apa, termasuk terkait kelestarian lingkungan. Tetapi ya kalau untuk kelestarian lingkungan kita kembali ke diri kita sendiri sih sebenarnya, dimulai dari hal-hal kecil, kita membuang sampah pada tempatnya, kita menjaga diri dengan sebaik-baiknya dan sebagainya gitu. Jadi untuk hal-hal yang besar ke depan, semuanya dimulai dari diri sendiri yang sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan untuk kelanjutan hidup masa anak cucu kita nanti. Sebenarnya sudah cukup bagus, tapi ya tidak bisa semuanya disamaratakan sih, karena memang di berbagai daerah itu kita tidak bisa pungkiri masih banyak perbedaan-perbedaan yang menjadi suatu akar masalah konflik, terus menjadi akar dari perpecahan. Jadi sebenarnya untuk masalah-masalah mendasar seperti menghargai perbedaan itu dari masyarakat kita belum sepenuhnya semua sadar untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi semoga di kedepan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik bisa mengaplikasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika itu dalam kesempatan dan lingkup yang lebih kecil, kemudian menjadi tersebar dengan lebih maksimal gitu. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender kalau menurut saya di masyarakat saya sendiri itu kurang ya. Karena kenapa? Kalau di Jawa tempat saya tinggal itu masih terkotak-kotak gitu. Karena struktur patriarki. Apa-apa yang mana jika perempuan ingin berpendidikan tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi, itu dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar. Karena masyarakat kita masih terkungkung dalam mindset yang mengatakan bahwa kalau wanita itu ya cuman luang lingkupnya domestik area doang, sekedar dapur, sumur, dan kasur, sehingga para wanita-wanita yang ingin memiliki cita-cita tinggi untuk ikut mencerdaskan bangsa itu ya menjadi masih menjadi suatu hal yang tabu, masih terjadi sampai saat ini. Tapi semoga sih dengan kita ini para calon ibu-ibu masa depan dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, dari diri kita sebagai perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang akan menjadi ibu masa depan bangsa ini menjadi lebih aware dan lebih paham lagi tentang pentingnya kesetaraan. Semuanya kan dimulai dari diri sendiri, baru kemudian kita menyebar ke sekitar kita. Apabila perempuan itu sudah paham, ya maka perlahan-lahan lingkungan kita juga akan mengikuti, karena semuanya berawal dari perempuan. Sebagai milenial reformis, yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir ketidakadilan gender, eksploitasi, dan sebagainya itu sebenarnya itu adalah wacana yang sangat besar ya. Kalau untuk secara global gitu atau secara umum general kita harus melakukan itu ya bukan mustahil, tapi sangat sulit gitu. Tapi yang perlu kita lakukan sebagai individu atau personal ya semuanya kembali ke kesadaran diri sendiri itu. Dimulai dari kesadaran bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Kita juga memiliki peluang yang sama dengan laki-laki. Kita setara dalam berbagai bidang, dan kita juga dapat memiliki cita-cita yang
sama apa ya, pentingnya gitu untuk memajukan bangsa setara dengan para pria. Jadi untuk meminimalisir eksploitasi, terus patriarki terkait ketidakadilan gender itu dimulai dari para perempuannya itu sendiri. Mereka seberapa sadar mau untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya. Sebagai perempuan, kita harus berani bersuara, kita harus mulai berani menyuarakan pendapat, hak-hak kita, yang mana sebagai perempuan itu kita semuanya sama gitu dengan laki-laki dalam segi posisi, peluang, kesempatan, pendidikan, cita-cita, dan sumbangsi kita untuk negeri itu kita sama. Yang membedakan kita adalah ya organ-organ reproduksi tertentu gitu dengan fungsi tertentu, yang mana jikalau dalam kajian sosial semuanya itu sama. Jadi laki-laki dan perempuan itu kita berjalan beriringan. Perempuan tidak bisa menegasikan laki-laki, laki-laki juga tidak bisa menafikan keberadaan perempuan. Kita sama-sama saling mengisi untuk kehidupan ini, yang mana jika keduanya sadar dengan porsi masing-masing secara proporsional dan fungsinya, maka perempuan dan laki-laki akan bisa berjalan beriringan dengan lebih baik menuju Indonesia yang mapan di masa depan.